Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Ibu dosen semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas TIK kelompok kami dengan anggota saya, Andi Nadia Pramesti, Anes Nurfadila, Arga Bimantara, Oriza Yasmin Ayuning Tias, Resya Anggita, Yeni Nurhapsari, dan Yudi Satya. Selanjutnya, desain akan dijelaskan oleh teman saya. Tugas kita yang pertama yaitu desain. Desain adalah proses perencanaan atau perencanaan suatu objek yang bertujuan agar objek yang diciptakan memiliki fungsi, memiliki nilai keindahan, dan berguna bagi manusia. Selanjutnya, mengenai Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Canva terdiri dari 2 jenis layanan, yakni gratis dan berbayar. Selanjutnya, flowchart pendataan penduduk. Di sini juga ada flowchart atau pembuatan KTP elektronik baru. Selain step by step untuk membuat KTP elektronik baru, pada flowchart ini juga terdapat syarat dan berkas apa saja yang diperlukan. Selanjutnya, desain informasi administrasi kependudukan. Berikut adalah desain informasi administrasi kependudukan. Pamflet informasi memiliki tujuan agar dapat menghimbau ataupun memberikan ajakan yang positif. Selain itu juga untuk memberikan informasi terkait dampak akan suatu hal. Seperti dilihat dari pamflet yang ada di layar ini merupakan salah satu pamflet untuk pemberitahuan kendala karena jaringan dan tidak bisa memproses migrasi data karena masih memerlukan beberapa penyesuaian sistem. Selanjutnya merupakan desain kontak dinas kependudukan dan catatan sipil yang akan dijelaskan oleh teman saya Yudi Satya. Berikut adalah desain kontak dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Di sini terdapat kontak-kontak yang tertera dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di, kita mengambil contoh dari Dukcapil Jakarta. Selanjutnya merupakan animasi yang kami buat, akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Arga. Ini adalah contoh animasi sosial media tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai contoh, kami ambil dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Dalam animasi terdapat pengumuman bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta mengalami gangguan terkait pelayanan dikarenakan server dari Dukcapil sendiri terputus dan sedang dalam penanganan lebih lanjut. Itu tadi merupakan presentasi kelompok kami mengenai desain yang kami buat. Dan selanjutnya adalah presentasi mengenai pembuatan video pendek dengan tema Go Green.
Dalam video ini berisi ajakan untuk menggunakan tote bag sebagai langkah pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Hadirnya tote bag dengan bahan baku kain dianggap tepat menjadi solusi penggunaan kantong plastik untuk keperluan sehari-hari. Makin bergantung dengan plastik, maka produksi terhadap sampah bahan ini pun ikut meningkat. Sadar atau tidak, jumlah sampah plastik yang melimpah di Indonesia bukanlah kabar baik bagi kita. Apalagi sebagian besar bahan sisa tersebut belum bisa didaur ulang untuk produk baru. Dan ujung-ujungnya hanya menjadi permasalahan bagi lingkungan. Kemudian ketergantungan kita dengan plastik sebenarnya bisa dihentikan dengan banyak cara. Salah satunya dengan mulai beralih kepada penggunaan kantong yang tidak hanya sekali pakai. Tas-tas belanja dengan bahan kain atau tote bag adalah salah satu opsinya. Tote bag dapat digunakan berkali-kali daripada satu kali penggunaan plastik kemudian dibuang. Penggunaan tote bag dapat menekan jumlah produksi sampah plastik. Dengan tote bag dapat menekan jumlah produksi sampah plastik. Dengan adanya video ini menjadi salah satu upaya dalam mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Dalam pembuatan video pendek kali ini, kami memutuskan untuk mengambil 2 lokasi, di rumah dan juga di Pasar Gede, Kota Surakarta. Selanjutnya merupakan proses editing. Dalam pembuatan video ini, kami menggunakan proses editing dengan menggunakan aplikasi CapCut. Kami menggunakan aplikasi CapCut yang merupakan salah satu aplikasi di Play Store yang terbuka. CapCut sendiri menjadi salah satu aplikasi yang sangat populer di Play Store karena kemampuan dan beberapa fitur menariknya dalam pengeditan video. Banyak faktor yang membuat aplikasi edit video ini dipilih oleh banyak orang. Salah satu yang paling utama tentu karena pengoperasiannya yang sangat mudah dan aplikasi yang ringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Arga. Cara mengedit video pendek, yang pertama buka CapCut, yang kedua pilih icon plus di menu New Project. Selanjutnya pilih foto atau video yang diedit dengan pilih menu Add. Yang keempat, tunggu sebentar proses penambahan selesai dilakukan. Selanjutnya, kita akan otomatis ke halaman editing. Penambahan video lain juga dapat dilakukan dengan memilih pada icon plus tadi. Sementara untuk penambahan audio, kita melakukan klik pada icon audio, kemudian kita dapat memilih audio sesuai kebutuhan dari smartphone. Pilih menu sound, pilih lagu untuk dimasukkan sesuai yang dibutuhkan di menu Your Sound. Lakukanlah pengaturan timeline untuk lagu tersebut dengan memilih musik yang sesuai. Jika sudah, pilih menu Mute Audio asli. Dan pengguna juga dapat memilih lebih dari satu lagu pada saat editing, jadi bisa digabung-gabung. Kemudian dapat ditambahkan teks, efek, dan juga stiker agar video lebih maksimal hasilnya. Untuk dapat menghilangkan logo CapCut di ending dengan pilih menu delete. Saat proses editing selesai, pilih menu export yang ada di sebelah kanan layar. Selanjutnya, tentukan frame rate dan resolusinya. Jika sudah, pilih menu export. Kemudian tunggu sebentar sampai proses transfer selesai. Dan yang terakhir merupakan pembagian job desk yang akan dibacakan oleh teman saya, Yudi. Kemudian ada job desk anggota kelompok kita. Yang pertama itu ada Andina, itu bagian voice over. Kemudian ada Nes tentang storyboard maker. Kemudian Arga, editor 1. Yang keempat ada Oriza Yasmin,
yaitu pembagiannya pada talent, Reza Anggita, kelima ada kameramen, yang keenam ada Yeni, itu bagian laporan dan skrip, kemudian saya sendiri, yaitu editor 2. Mohon maaf karena ada yang terlewat. Selanjutnya storyboard akan dijelaskan oleh Anes Nurfadila. Ini merupakan storyboard dari video pendek kelompok kami, di mana pada gambar 1 menceritakan hari Minggu yang cerah, waktunya menyiram bunga dan belanja bulanan tanpa nyampah. Kemudian pada gambar 2, yaitu mencuci beras, tidak lupa air beras cuciannya siram pada bunga. Sebelum ke pasar, siapkan tote bag dan kotak makanan agar tidak menggunakan kantong plastik. Pada gambar 4, sampai di Pasar Gede Solo. Selanjutnya, beli kebutuhan sayur mayur, buah, dan sembako. Dan yang terakhir, yaitu menata bahan makanan dan menyimpan kembali tote bag untuk digunakan di lain waktu. Terima kasih. Berikut telah kami presentasikan presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah melihat video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.